Halo semuanya, Miss Ruth sekarang akan memberikan kalian penjelasan mengenai soal yang sudah kalian kerjakan lalu. Kita akan bahas, jadi ketika Miss Ruth jelaskan, kamu bisa lihat jawabanmu dan kamu cross check bagian mana jawabanmu yang salah. Yang nomor pertama, diketahui bahwa pada tanggal, Miss aktifkan dulu ya notifinya. Oke, pada tanggal 1 April membayar asuransi untuk 2 tahun. Berarti diketahui, oke, diketahui 7.200.000 ini untuk 2 tahun. Berarti 2 tahun itu sama dengan berapa bulan? 24 bulan. Oke, sebentar ya. Mana kursornya ini? Dibagi 24 karena 1 tahun sama dengan 2 tahun sama dengan 24 bulan. Oke, kita bagi bersama-sama bahwa 7.200.000 dibagi 24 sama dengan 300.000. Artinya nilai asuransi ini adalah 300.000 per bulan. Oke. Dibayarkan pada tanggal 1 April untuk 2 tahun. Nah, sekarang kita tutup buku. Kita tutup buku di tanggal 31 Desember. Oke. Artinya kita hitung yang sudah dipakai, yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan adalah dari April hingga Desember. Yaitu berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah berjalan 9 bulan. Artinya gitu ya. Artinya yang sudah berjalan 9 bulan artinya yang jadi beban, ingat ya, beban itu adalah sesuatu yang sudah berjalan. Yang jadi beban itu harusnya 9 bulan dikali 300.000 berarti sama dengan 2.700.000. Artinya bebannya itu sebenarnya baru 2.700.000. Tapi karena pada waktu itu dicatatnya sebagai beban, kita tahu bebannya itu 7.200.000 di catatan kita. Padahal faktanya adalah bebannya itu sebenarnya baru 2.700.000 karena baru dipakai 9 bulan. So, berarti ada berapa? Ada sisa. Ada sisanya yaitu 7.200.000 dikurang 2.700.000. Ada sisanya sebanyak, kita hitung ya, 7.200.000 dikurang 2.700.000. Ada sisanya sebanyak 4.500.000. Sisanya 4.500.000. Nah, sisanya ini namanya adalah asuransi yang dibayar di muka. Artinya 4.500.000 ini belum terpakai. Berarti kita harus catat ini sebagai asuransi dibayar di muka. Gitu ya, karena dia belum dipakai. Kita baru berjalan sebanyak 9 bulan, which is itu 2.700.000. Artinya yang jadi beban enggak 7.200.000, bebannya enggak segini. Bebannya harusnya cuma 2.700.000. Makanya kita harus adjust, kita harus catat 4.500.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah ya, kita akan munculkan asuransi dibayar di muka. Misalnya asuransi DDM ya. Di debit karena kita mau tambahkan hartanya di debit 4.500.000. Lalu di kreditnya adalah beban asuransi. Beban asuransi di kredit 4.500.000. Kenapa beban asuransinya di kredit, Miss? Karena di catatan kita bebannya itu adalah 7.200.000. Beban itu kan di debit ya normalnya. Sedangkan the fact gitu ya, ini fakta ya, ini fakta nih, fakta. Faktanya adalah
bebannya kita tuh cuma 2.700.000. Artinya kita harus kurangin 7.200.000 ini, harus dikurangin supaya dia jadi 2.700.000. Dikurangin berapa? Dikurangin 4.500.000. Makanya bebannya ada di kredit. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua sekarang. Diketahui gitu ya, perlengkapan itu ada 200.000. Perlengkapan itu harta. Harta berarti dia ada di debit. Nah, di akhir gitu ya, at the end gitu ya, di akhir bulan tanggal 31 misalnya gitu ya, akhir bulan 31 Desember, diketahui yang sisa tuh ternyata cuma 50.000. Wah, di catatan kita ada 200.000. Ternyata faktanya sisa 50.000, artinya adalah bahwa ada yang terpakai sebanyak 150.000. Kalau sudah terpakai artinya dia sudah jadi beban perlengkapan. Ya, sudah jadi beban perlengkapan. Artinya perlengkapan kita nih nggak bener nih. Orang sisanya 50.000, kok di catatan kita sisanya 200. Jadi harus diapain? Harus kita buat jurnalnya. Berarti perlengkapannya kita harus kurang. Karena perlengkapan di debit, makanya jurnalnya adalah nanti di debitnya beban perlengkapan, beban per kap ya Miss tulis ya. Beban per kap di debit. Kenapa? Karena bebannya bertambah. Beban bertambah di debit. Bebannya bertambah 150.000. Karena sudah jadi beban, makanya perlengkapannya berkurang di kredit sebesar 150.000. Ya, jadi balance. Karena di catatan kita 200.000 debit, faktanya sisa 50.000, makanya kita harus kurangin dia 150.000 dengan cara tulis dia di kredit. Begitu ya, Nah ya. Lalu selanjutnya, nomor 3. Di neraca saldo ada beban iklan 960.000. Beban iklan ini otomatis dia karena beban pasti di debit gitu ya, berdasarkan saldo normal. Iklan itu tuh untuk 12 kali, artinya itu iklan kalau 960.000 12 kali berarti satunya berapa? 960.000 dibagi 12. 960.000 dibagi 12 ya. Berarti satu kalinya adalah 80.000 per satu kali terbit. Oke. Ternyata sampai ending tahun, akhir tahun 31 Desember baru 10. Berarti kita baru pakai berapa? Baru pakai 10 kali 80.000. Berarti yang baru kepakai adalah 800.000. Baru kepakai 800.000, artinya yang kepakai itu namanya apa? Beban iklan. Bebannya itu baru 800.000. Tapi di catatan kita udah 960.000. Artinya di sini ada missing. Berarti ada yang belum terpakai, yang belum dipakai ada 160.000. Yang belum dipakai ini namanya apa? Yang belum dipakai ini namanya iklan dibayar di muka. Artinya apa? Sudah dibayar tapi belum dipakai. Ada 160.000. Makanya kita buat jurnalnya adalah jurnalnya adalah gitu ya. Jurnalnya adalah iklan dibayar di muka di debit, iklan DDM dibayar di muka di debit 160.000. Lalu di kreditnya adalah beban iklan. Beban iklan di kredit 160.000. Kenapa Miss bebannya di kredit? Kan ini beban 960 debit. Faktanya ternyata cuma ada 800. Berarti debit ini kita harus kurangin 160.000 supaya jadi 800.000. Makanya bebannya ditaruh di kredit. Dan iklan dibayar di mukanya bertambah. Karena belum terjadi, bertambah di debit sebesar 160.000. Begitu ya. Saya harap kalian semua mengerti. Nomor selanjutnya nomor 16. Oke, ini sama ya. 1 November
bayar iklan untuk 3 bulan. 3 bulan 600.000, berarti per bulannya adalah 600.000 bagi 3 atau 200.000. Oke. Baru dipakai berapa? Baru dipakai dari November ke 31 Desember. Novembernya berarti dihitung ya. November, Desember. Berarti baru dipakainya itu 2 bulan. Atau dikali 200.000 berarti baru dipakai 400.000. Baru dipakai artinya beban. Beban iklan. Beban iklannya baru 400.000, tapi di sini dicatat beban iklannya itu 600, artinya nggak valid. Ternyata masih ada 200.000 yang belum dipakai atau namanya adalah iklan dibayar di muka. Berarti jurnalnya kayak tadi ya, jurnalnya adalah iklan dibayar di mukanya bertambah di debit yaitu 200.000. Beban iklannya harus kita kurangin. Beban iklannya di kredit 200.000. Kenapa? Karena dia catat ini beban iklan 600.000. Ini kan pasti di debit karena beban. Dia catat 600.000. Faktanya baru kepake 400.000. Artinya kita harus buang 200.000, makanya beban iklannya di kredit 200.000 karena kita mau buang atau mau kurangin. Kuranginnya kemana? Kuranginnya ke iklan DDM karena belum dipakai. Iklan dibayar di muka itu belum dipakai. Terakhir, diketahui saldo beban asuransi 3.600.000. Ya. Dibayar 1 Maret untuk 2 tahun. Oke. 3.600.000 dibagi 2 tahun berarti 24 bulan. Artinya per bulannya adalah 3.600.000 dibagi 24. Per bulannya adalah 150.000. Oke. Lalu dibayar 1 Maret, berarti sekarang 31 Desember. Oke. 1 Maret sampai 31 Desember itu berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Baru 10 bulan yang dipakai, artinya dikali 150.000 baru 1.500.000 yang kepakai atau yang jadi beban. Oke, di catatan kita bebannya itu 3.600.000. Padahal faktanya bebannya itu cuma baru 1.500.000. So kita harus kurangin. Berarti yang belum dipakai kita harus kurang dengan yang belum dipakai. Yang belum pakai di hal ini. Yang belum dipakai itu berapa? Yang belum dipakai 3.600.000 dikurangin 1.500.000. Artinya yang belum dipakai adalah 2.100.000. Ini belum dipakai. Artinya yang 1.200.000 ini yang namanya adalah karena belum dipakai berarti asuransi dibayar di muka. Oke, karena belum dibayar makanya namanya dibayar di muka. Maka jurnalnya berarti jurnalnya apa? Jurnalnya adalah asuransi dibayar di mukanya bertambah di debit 2.100.000 kurang mana? Enggak ada yang pas. Lalu bebannya berkurang. Beban asuransi di kredit 2.100.000. Oke. Karena ini beban asuransi 3.600.000, ini beban pasti di debit. Mereka catatnya segini, tapi faktanya ini faktanya baru 1.500.000 yang dipakai. Makanya kita harus kurangin dia, makanya di kredit ya, kurangin dia sebesar yang belum dipakai yaitu 2.100.000. Oke. Begitu ya nak. Ini harap kalian mengerti dengan penjelasannya.
Boleh kalian recheck lagi jawabanmu apakah sudah sesuai dengan jawaban yang sudah dijelaskan ini. Selamat berlatih seterusnya. God bless you.